Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Juga tidak lupa mendapatkan keajaiban yang nyata. Salam kopi hitam. Salam air putih. Di dunia ini ada yang dinamakan ilmu bisa jadi. Bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Tidak terlepas dengan zodiak Aries, yang mana bisa jadi menitis 4 kepribadian kepada zodiak Aries. Bisa jadi menitis 4 kepribadian kepada zodiak Aries. Bisa jadi ilmu bisa jadi ya. Bisa jadi menitis 4 kepribadian kepada zodiak Aries. Di mana zodiak Aries bisa menjadi seorang sanguinis. Sanguin, berkepribadian sanguinis. Bisa jadi juga zodiak Aries berkepribadian melankolis. Bisa jadi juga berkepribadian flegmatis. Dan bisa jadi dia berkepribadian koleris. Dinamis ya, berubah-ubah. Apa dalam setahun, apa dalam 5 tahun, apa dalam 10 tahun, apa dalam 1 bulan, atau dalam 1 minggu. Bisa jadi dalam 1 hari. Bisa jadi dalam 1 hari. Tiba-tiba saja dari sanguinis menjadi melankolis. Tiba-tiba saja yang melankolis jadi sanguinis dalam 1 hari. Tiba-tiba yang asalnya ceria tiba-tiba menjadi pemurung. Tiba-tiba saja yang asalnya pemurung jadi ceria. Atau dia mungkin bisa jadi lembut. Bisa jadi juga ketika itu dia mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Bisa jadi begitu ya. Jadi ada kalanya yang asalnya ceria tiba-tiba saja menjadi
yang asalnya bersosialisasi tiba-tiba saja jadi siapa sangka kan, tidak ada yang tahu. Dan saya pernah memang menyaksikan sendiri ya, orang ini yang asalnya berkepribadian sanguin tiba-tiba menjadi melankolis. Yang melankolis itu tiba-tiba dia menjadi berubah drastis. Tetapi yang dalam hari itu, di sehari itu pernah melihat ketika bertemu dengan saya tuh terlihat dia tuh seperti bahkan ya begitulah. Tiba-tiba di hari itu juga sorenya mungkin mendapatkan sesuatu ya, mungkin mendapatkan sesuatu. Jadi bisa jadi begitu. Seorang sanguinis ini memang dia lebih banyak bergaul dan senang berada di kerumunan ya. Itu seorang sanguinis biasanya begitu. Dan memiliki pikiran yang optimis, juga memiliki energi yang besar. Itu seorang sanguinis. Biasanya begitu. Kalau melankolis itu kan kebalikan dari sanguinis, itu melankolis. Kepribadian melankolis ini biasanya seolah-olah gelap. Dia ada kekurang percaya dirian, menurun rasa percaya dirinya untuk menjadi suatu perhatian, pusat perhatian. Dia akan apa ya namanya tuh, mengundurkan diri dari sosialisasi. Dia akan menjadi murung. Mungkin serasa ada yang hilang di dalam dirinya. Tetapi mereka yang melankolis ini sebenarnya berpikir. Dan mereka tuh pribadi yang sangat hati-hati dan juga kreatif. Mungkin bisa menciptakan sesuatu di balik kepemurungannya tuh. Itu seorang melankolis ya. Dia bisa bersifat inovatif, itu sang melankolis. Dia bisa menghasilkan karya yang unik, karya yang menarik, karya yang mungkin berbeda dari orang lain. Kalau phlegmatis itu biasanya mereka ingin berdamai-damai, tidak suka pertengkaran, tidak suka keributan. Mereka lebih sering mengalah. Tetapi dia memendam rasa. Sang phlegmatis ini terkadang memendam rasanya tuh sendiri. Kurang curhat mungkin ya. Dia bisa bersikap lembut dan santai, tenang begitu ya. Seperti yang tenang, padahal mungkin memendam rasa, namanya manusia. Kalau koleris itu seorang yang memiliki kemauan keras, itu dia tuh tegas. Terkadang tidak butuh
bantuan orang lain. Tidak butuh bantuan orang lain, tidak. Saya bisa melakukan hal ini sendirian. Dia menyukai tantangan, Biasanya begitu ya. Dia dengan target tuh. Sehari ini harus mendapat segini nih. Sehari ini mesti begini nih. Ada ketegasan. Nah, mungkin bisa jadi ilmu bisa jadi ya. Aries mungkin dalam sebulan atau dalam seminggu, dalam sehari mungkin bisa jadi menitis 4 kepribadian ini. Begitu tidak? Tidak tahu Anda cenderung ke yang mana nih? Atau keempat-empatnya, atau 1, atau 2, atau 3, atau saya tidak ada tuh yang semuanya. Pasti kalau tidak begini, kalau tidak begini, kalau tidak begini, begini. Ada kecenderungan, ada yang mendominasi. Dan untuk sebagian orang itu berteori berhubungan dengan kelebihan cairan. Ada berhubungan dengan kelebihan cairan kepribadian ini. Dan berhubungan dengan musim. Bahkan kalau tidak salah saya ya berhubungan dengan 4 musim itu, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, dan berhubungan dengan cairan di dalam tubuh, darah, empedu kuning, empedu hitam, dahak. Nah, berhubungan dengan itu. Adanya temperamen ya. Nah, itu kepribadian Aries. Bisa jadi ada perubahan. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Bisa jadi 4 kepribadian ini menitis kepada zodiak Aries. Semoga sehat selalu.